Halo Brainy Pandas, di video ini kita akan belajar mengenai overview komponen-komponen GTSL. Untuk lebih detail mengenai masing-masing komponen yang kita akan pelajari, itu nanti aku akan bikin videonya masing-masing untuk setiap komponen. Kalau Brainy Pandas ngelihat sebuah GTSL, pada umumnya kalian akan melihat komponen-komponen sebagai berikut, yaitu major connector, minor connector, rest, clasp assembly, indirect retainer, basis, dan elemen gigi. Oke, nggak usah pusing. Sekarang kita akan bahas satu persatu komponen-komponen ini supaya kita sama-sama ngerti. Yang pertama, kita akan bahas mengenai major connector. Kalau kalian lihat GTSL, ya, coba bayangkan kita tarik garis imajiner sehingga GTSL ini terbagi menjadi sisi kanan dan kiri. Kalian bisa lihat, kedua sisi GTSL, mau itu yang kanan atau kiri, memiliki komponen spesifiknya masing-masing. Ini dikarenakan komponen yang dipakai akan menyesuaikan kondisi spesifik gigi dan jaringan oral yang ada di sisi kiri dan kanan. Kebetulan di sini kondisi kedua sisi itu berbeda, jadi komponennya pun akan berbeda. Nah, major connector adalah komponen GTSL yang menghubungkan komponen-komponen spesifik yang ada di sisi kanan dan kiri GTSL. Oleh karena itu namanya major connector, karena dia menghubungkan sesuatu yang relatif major atau signifikan, yaitu seluruh komponen yang ada di sisi kanan GTSL dan seluruh komponen yang ada di sisi kiri. Kalau kalian masih bingung batasannya, semua yang aku arsir ini adalah major connector. Jadi di luar arsiran ini udah masuk ke komponen lain. Nah, seiring kalian belajar major connector nanti, kalian akan perhatikan bahwa ternyata ada berbagai macam major connector yang bentuknya juga berbeda-beda. Kita akan bahas ini mungkin di video lain, tapi intinya major connector yang kita akan pakai itu bergantung pada kondisi spesifik masing-masing pasien yang kita layani. Sebelum masuk ke minor connector, ada satu prinsip penting yang mesti kalian pahami, yang akan berguna apalagi nanti kalau kalian sudah masuk ke biomekanika dari GTSL. Prinsipnya adalah bahwa major connector itu bisa secara langsung atau secara tidak langsung terhubung dengan komponen-komponen GTSL lainnya. Sebagai contoh, komponen yang aku tunjuk ini, dia benar-benar terhubung secara langsung dengan major connector. Dia itu seperti keluar dari major connector dan tidak ada perantara di antara major connector dan komponen ini. Sedangkan ada juga komponen yang secara tidak langsung terhubung dengan major connector. Karena kalian bisa lihat bahwa di antara dia dan major connector ada komponen perantara. Nah, komponen yang secara langsung berhubungan dengan major connector dan berfungsi untuk menyambungkan major connector dengan komponen-komponen lainnya disebut sebagai minor connector. Jadi sesuai dengan namanya, dia itu konektor. Dia menghubungkan ya komponen-komponen yang minor atau yang kecil ya ke major connector. Oke, minor connector itu terdiri atas beberapa jenis. Misal ada yang bentuknya seperti ini. Kalau kalian perhatikan, dia itu posisinya ada di sisi samping dari gigi atau sisi proksimal gigi. Sesuai dengan posisinya yang ada di sisi proksimal, kita sebut ini sebagai proximal plate.
Dan sesuai dengan fungsi minor connector yang kita telah bahas, proximal plate menghubungkan major connector dan komponen-komponen rest dan cengkram yang nanti kita akan bahas. Contoh lain minor connector adalah struktur yang bentuknya seperti jaring-jaring ini yang tersambung secara langsung ya dengan major connector yang kita sebut sebagai resin retaining element. Dia merupakan minor connector karena dia itu menjalankan fungsi minor connector, yaitu dia menghubungkan basis yang merupakan sebuah resin, oleh karena itu namanya resin retaining element, dengan major connector. Lalu ada juga minor connector yang bentuknya seperti ini, ya kayak tiang-tiang tipis. Dia biasanya menghubungkan major connector dengan sebuah rest yang nanti kita akan bahas. Ini kalau di textbook stewards kita sebut sebagai struts. Berikutnya kita akan bahas mengenai sebutan clasp assembly atau direct retainer. Sebutan clasp assembly sebenarnya dipakai untuk mendeskripsikan gabungan dari beberapa komponen CTSL, yaitu minor connector seperti yang kita udah bahas, rest, dan clasp arm. Pertama kita bahas rest. Rest itu sebenarnya bisa aja merupakan bagian dari clasp assembly atau bisa aja dia berdiri sendiri seperti halnya di contoh struts yang kita udah bahas. Tapi intinya secara umum, rest itu berfungsi untuk memberi support atau dukungan, yaitu kemampuan mencegah perpindahan GTSL ke arah gigi dan jaringan. Jadi bisa dibayangin, kalau misal tidak ada rest pada GTSL dan kita menggigit, GTSL ini bisa saja berpindah ke arah gigi atau jaringan karena gaya oklusi kita. Tapi kalau kita taruh rest, dia itu seperti mengganjal GTSL kita agar pergerakan ini tidak terjadi. Bagian clasp assembly berikut yang kita akan bahas adalah clasp arm. Dan ada dua jenis clasp arm ya, yaitu retentive arm dan reciprocal arm. Nah, untuk bahasa Indonesianya aku rada lupa sebenarnya sebutan arm itu lengan atau tangan ya, tapi di video ini aku akan sebutnya tangan. Jadi tangan reciprocal, tangan retentive. Tapi kalau misalkan ternyata yang benar tuh lengan, mohon maaf. Tangan retentive itu fungsinya untuk memberi retensi, yaitu kemampuan untuk mencegah perpindahan GTSL kita menjauhi gigi dan jaringan oral. Dia bisa melakukan fungsi ini karena posisinya berada di bawah height of contour. Definisi lengkap dari height of contour akan kita bahas lebih detail di video lain. Tapi intinya untuk sekarang, height of contour bisa dibayangkan sebagai cembungan terbesar gigi. Jadi titik pada permukaan gigi yang paling cembung. Letak height of contour ini biasanya kita tandai oleh garis yang kita sebut sebagai survey line. Dan garis ini kita peroleh dengan menganalisa gigi kita di bawah alat yang namanya surveyor. Kita akan bahas itu mungkin di video lain. Nah, sekarang kita tahu height of contour. Tadi kan aku bilang tangan retentif itu bisa berfungsi untuk retensi karena letaknya di bawah height of contour. Jadi bisa dibayangin kalau misalkan ada gaya yang ingin menarik GTSL kita menjauhi gigi dan jaringan oral. Tangan retentif ini seperti keganjal di bawah cembungan height of contour. Dan dari situlah kita peroleh retensi. Tangan reciprocal itu kebalikannya. Dia itu posisinya di atas height of contour sehingga dia di atas cembungan terbesar tadi. Sehingga fungsinya pun berbeda. Untuk paham fungsinya, coba kalian bayangin deh. Tadi kan tangan retentif itu posisinya di bawah height of contour.
Jadi kalau kita mau masang GTSL, tangan retentif kita yang diameternya itu lebih kecil dari height of contour mesti memaksakan dirinya melewati height of contour yang diameternya itu lebih lebar. Tentu ini menciptakan stres yang arahnya horizontal ke arah tangan resiprokal. Oleh karena itu, tangan resiprokal itu fungsinya sesuai dengan namanya, to reciprocate, yaitu untuk membalas gaya yang datang dari tangan retentif setiap kali tangan retentif berjalan menuju atau melewati height of contour. Misal, kalau sedang pasang lepas GTSL atau ketika ada gaya yang mendorong GTSL kita menjauhi gigi dan jaringan oral. Dan kalau kalian ingat fisika, kalau ada gaya yang ke arah kiri dan ada gaya lagi yang ke arah kanan yang membalasnya, resultan gayanya itu bisa jadi 0 atau berkurang. Oleh karena itu, dengan adanya tangan resiprokal ini, dia dapat meminimalisir stres yang terjadi pada abutment. Komponen berikutnya adalah basis. Dan tentu bisa dilihat basis itu fungsinya sebagai wadah di mana elemen gigi kita itu dapat diletakkan. Dan elemen gigi tentunya itu berfungsi untuk mengganti gigi kita yang hilang. Selain itu, basis dan elemen gigi juga berfungsi untuk meneruskan gaya yang diterima dari kunyahan ke jaringan oral dan abutment atau komponen GTSL lainnya. Yaitu nanti kita bahas di video lain mungkin secara lebih detail. Dan yang terakhir adalah indirect retainer. Komponen ini hanya ada pada GTSL Kennedy kelas 1 dan 2. Dan dia itu intinya mencegah gerakan jungkat-jungkit yang terjadi pada kelas 1 dan 2. Yang bisa merusak jaringan oral kita dan abutment kita. Aku udah membahas ini di video aku mengenai desain GTSL kelas 1 dan 2. Jadi kalau kalian mau lihat itu secara dalam silahkan nonton video itu. Oke Brainy Pandas, sekian dari video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian senang dengan video ini. Aku lagi coba style animasi yang baru. Kalau kalian senang silahkan tulis di comment section down below. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Brainy Panda untuk mendukung Brainy Panda. Semangat terus Brainy Pandas dan selamat belajar.